Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam Bapak Gembala, puji Tuhan. Malam hari ini kita senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah refleksi malam hari ini, dan tentunya Bapak Ibu semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, malam ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan bagi kita. Mungkin hari-hari ini kita dalam keadaan yang lemah, atau mungkin ada yang putus asa, atau mungkin juga banyak yang khawatir dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Namun satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia sanggup untuk menolong setiap kita. Malam ini siapkan hati kita menyembah Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Kita naikkan satu pujian bahwa ketika kita sepakat dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara besar buat kita. Haleluya. Bersepakat percaya
bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Engkau kekuatan kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sama-sama katakan ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati
menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Percaya memimpin Yesus senantiasa. Kau Tuhan Kau yang berkuasa, Yesus sambungkan kami. Kau yang sangat mengerti keadaan kami, Kau yang sangat kami bersyukur, kami berterima kasih dan telah memimpin kami sampai dengan hari ini. Sekalipun beberapa hari kami ada di dalam kecemasan, ketakutan, ya, sebab badai ada di NTT, dan dengan pertolongan Tuhan semua itu bisa terlewati. Dan hari ini kami kembali berdiri dan menyembah Tuhan. Kami kembali mengangkat hati dan meninggikan Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia dan kebaikan-Mu tidak pernah berkurang atas kami. Karena itu di Root & Blessing malam hari ini kami akan belajar tentang bagaimana Tuhan menuntun kami, bagaimana kami mengalami guiding daripada-Mu. Engkau membawa kami tidak pernah salah, Tuhan. Engkau mengizinkan badai ada di negeri kami tidak pernah salah, sebab Tuhan lagi melatih kami supaya kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Karena itu di malam hari ini Tuhan, kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana Tuhan menuntun kami umat-Mu. Kami beri diri kami, menundukkan diri kami pada kekuasaan Tuhan, dan biarkan Tuhan saja yang mengintervensi hidup kami, menguasai hidup kami, membawa kami ke area-area yang penuh dengan strategi, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Dan disitulah umat Tuhan boleh bersukacita, sebab mengalami tuntunan tangan Tuhan yang dahsyat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami membuka acara ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu warga kerajaan Allah, ya, seperti doa yang disampaikan oleh Bapak Gembala malam hari ini, bagaimana Tuhan menuntun umatnya. Nah tentu kita semua membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Nah tuntunan itu adalah sebuah perlakuan yang diberikan baik lewat perkataan, ya, kemudian nasihat, tindakan, ataupun contoh kepada seseorang atau sekelompok orang agar dapat melangkah maju ke tujuan dengan panduan yang jelas. Dan tuntunan atau guide ini menjadi sebuah tema yang luar biasa di sepanjang bulan April ini. Nah, untuk memaknai maksud dan tujuan daripada guide ini, maka malam ini tentunya bersama dengan Bapak Gembala, ya, dia akan menyampaikan atau membahas tentang tema yang sangat luar biasa malam hari ini. Nah, Bapak Ibu warga kerajaan Allah, nah tentu tidak terasa kita sudah ada di bulan April, Pak, ya. Betul. Jadi dengan sebuah tema yang wah tentunya ini sangat dahsyat, sangat luar biasa, yaitu guide atau guiding atau menuntun. Nah, oleh karena itu malam ini bersama dengan Bapak Gembala kita akan bahas tentang tema ini. Nah, untuk tidak memperpanjang kata, saya ingin bertanya beberapa hal menyangkut tentang guiding ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan guiding atau tuntunan itu, kemudian apa kata Alkitab tentang guiding atau guide ini, Pak? Oke. Baik Pak Theo, selamat malam. Selamat malam seluruh umat Tuhan
dimanapun berada. Di malam Ruteng Blessing dengan segmentasi talk show ini kita akan berbicara tentang tema yang terbaik tentunya. Kalau masih diingat oleh kita semua bahwa 3 bulan kemarin, Januari, Februari, Maret, itu kami bicara tentang children atau anak-anak. Di mana di dalam tema anak-anak itu 3 bulan itu kita berbicara tentang bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana mereka dipersiapkan untuk sehat. Kemudian bulan kemarin itu kita berbicara tentang bagaimana mereka bukan cuma sekedar bertumbuh, tetapi mereka benar-benar sampai menghasilkan buah. Itu anak-anak dengan sebuah harapan mereka bertumbuh. Nah, ini 3 bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni. Kita masuk pada next level atau level berikut, yaitu kita bicara bukan lagi anak-anak, tapi kita bicara tentang pemuda atau young men. Nah, karena tema tentang young men ini perlu diisi dengan semua hal yang tentu mempersiapkan mereka dan membuka pintu yang lebar untuk mereka mulai terjun di dalam berbagai-bagai aktivitas, baik itu secara fisik maupun secara rohani, seperti itu. Nah, oleh karena itu di bulan Maret kemarin kita bicara tentang grow, tentang bertumbuh. Bulan April ini kan masuk di young men. Di 3 bulan ke depan kita bicara tentang pemuda. Maka tema yang bagus di bulan April ini bicara tentang menuntun atau guide atau membimbing, guiding seseorang atau anak muda. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang pertama adalah apa sih sesungguhnya guide atau menuntun itu, dan apa pandangan Alkitab tentang tuntunan. Saya mulai dengan beberapa hal yang penting, bahwa kata guide itu sendiri adalah berasal dari kata benda, sehingga dalam beberapa kamus, khususnya kita suka pakai Merriam-Webster Dictionary, itu memberi arti tiga arti daripada guide atau membimbing atau menuntun. Yang pertama itu adalah one that lead or direct another way. Jadi sesuatu yang memimpin atau menggerakkan jalan orang lain. Jadi ada 2 pihak nih. Satu pihak adalah penggerak, pihak yang kedua adalah yang digerakkan. Jadi sesuatu yang memimpin atau menggerakkan jalan orang lain. Itu pengertian yang pertama dari Merriam-Webster. Kemudian yang kedua itu artinya a person who exhibits and explain point of interest. Artinya bahwa seseorang yang memberikan petunjuk atau menunjukkan dan menjelaskan sesuatu tempat yang menarik. Ini explain point of interest dari sebuah tempat yang menarik, dikasih petunjuk dan penjelasan supaya orang bisa ada di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah something that provides a person with guiding information. Jadi sesuatu yang memberikan informasi panduan kepada seseorang. Jadi dari 3 penjelasan arti dari kamus ini, secara sederhana kita mau bilang begini, kata guide atau menuntun itu memiliki arti, yaitu penuntun yang memimpin dan mengarahkan kita kepada sesuatu tempat yang menjadi tujuan kita. Bisa paham teman-teman atau Tuhan semuanya, jemaat warga kerajaan, bahwa penuntun yang memimpin dan mengerahkan kita kepada suatu tempat yang menjadi tujuan kita. Jadi ada tujuan di sana, tapi kita belum mengerti bagaimana jalan sampai di sana, maka kita perlu ada penuntunnya. Dan penuntun itu yang akan memimpin dan mengarahkan kita. Nah, tentu ini semua mengarah kepada siapa sih yang memimpin hidup kita? Selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia memimpin kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya pikir itu pengertian yang sebenarnya. Kemudian
Apa kata Alkitab tentang tuntunan? Saya suka melihat dari Keluaran pasal 13. Dari Keluaran pasal 13 ayat 17 dan seterusnya itu bicara tentang Tuhan menuntun umatnya. Ini bicara Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka dibimbing jalan di padang gurun. Tapi ayat ini unik sekali. Pak Theo dan teman-teman semua jemaat Tuhan perhatikan bahwa Keluaran 13 ayat 17-18 berbunyi begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Israel dari Mesir menuju ke daerah orang Filistin itu dekat. Tetapi Tuhan membawa mereka berjalan berputar lewat padang gurun dan laut Teberau. Satu maksud Tuhan adalah membersihkan hati, perilaku, tabiat. Jadi kalau Tuhan menuntun itu bukan cuma sekedar kasih arahan, tetapi dia juga memberikan pengajaran-pengajaran dalam sepanjang perjalanan itu sehingga kita makin terbentuk ikut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, ujungnya adalah kita sampai tujuan. Yang kedua adalah pribadi kita yang dituntun pun mengalami keserupaan seperti yang menuntun kita, yaitu Tuhan. Nah, oleh karena itu ini sangat luar biasa kita bicara tentang young man atau orang muda. Makanya orang muda mesti ada di dalam tuntunan. Kalau mereka keluar dari tuntunan, mereka akan menjadi liar. Atau mereka tidak masuk di dalam apa ya, covernya pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan, maka mereka akan bisa menjadi orang yang kehilangan arah. Oleh karena itu nanti kita akan terus berbicara tentunya sebentar bagaimana sih caranya supaya orang-orang itu bisa ada tetap dalam tuntunan Tuhan. Nah, ini yang Alkitab bilang bahwa Tuhan itulah yang menjadi penuntun dan umat Tuhan itu adalah yang dituntun. Nah, kadang-kadang kita mau gaya-gaya kayak kita mau tuntun Tuhan, padahal Tuhan yang harus menuntun kita. Sebab Israel udah menjadi contoh bagi kita. Bahwa Tuhan bilang jangan-jangan nih bangsa ini menyesal kalau mereka menghadapi peperangan dan mereka ingin pulang ke hidup lama atau pulang ke Mesir. Nah, ini yang condong terjadi dalam kehidupan kerohanian banyak orang, bahwa ketika mengalami benturan, tantangan berat di perjalanan rohani mereka akhirnya menyerah dan daripada ikut Tuhan terlalu banyak aturan, lebih baik saya pulang ke hidup lama. Begitu mereka pulang ke hidup lama, maka mereka akan jadi hancur di sana. Nah, kita tidak mau seperti itu. Makanya saya coba angkat ayat dari Keluaran 13 ayat 17-18 ini untuk melihat bahwa kalau Tuhan tuntun, itu kadang-kadang tidak seperti yang kita maui, yang kita sukai atau yang kita ingini. Tuhan tuntun itu lewat cara-cara yang sangat amat berbeda dari yang menjadi kehendak kita sebagai manusia daging. Nah, kemudian ada satu ayat lagi, 1 Timotius 4 ayat 12 berkata begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, 1 Timotius 4 ayat 12 ini adalah cara Paulus itu mengarahkan Timotius bahwa kamu akan jadi nanti. Engkau akan jadi orang muda yang tidak boleh dianggap rendah oleh siapapun. Orang muda yang berintegritas, orang muda yang berkualitas, orang muda yang berisi. Nah, oleh karena itu, dengan cara bagaimana? Mulai membangun diri untuk menjadi teladan. Walaupun dari ketika Timotius membangun hidupnya untuk menjadi teladan, itu amat sangat berat karena dia mesti ganti cara hidup, ganti cara bicara, ganti cara bertingkah laku, ganti cara memberi kasih dan perhatian, ganti cara untuk setia dan juga dalam kesucian apalagi. Nah, oleh karena itu Paulus bilang kepada Timotius, jadi teladan bagi orang-orang percaya. Kalau jadi teladan di antara orang-orang yang tidak percaya, mungkin gampang, terang dan gelap kan gampang dibedakan. Tapi menjadi yang paling terang di antara yang terang itu agak-agak sulit gitu. Misalnya ini ada lampu-lampu yang menyala, ada lampu yang kecil, ada lampu besar, ada lampu sorot.
Maka menjadi yang terang di antara, menjadi yang paling terang di antara yang terang itu tidak mudah. Nah, Paulus minta untuk Timotius harus jadi yang paling terang di antara yang terang. Artinya jadi teladan di antara orang-orang percaya. Nah, ini tidak mudah. Dua ayat ini menjadi penuntun bahwa Alkitab berkata bahwa penting untuk ada yang menuntun atau yang jadi penuntun, yaitu Tuhan. Tuhan pakai tentu hamba-hamba Tuhan untuk menuntun umatnya, membawa umatnya berjalan mencapai tujuan yang Tuhan mau. Ini dulu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan bahwa apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan dengan guide atau penuntun, kemudian apa kata Alkitab tentang menuntun tersebut. Itu yang bisa saya jawab. Oke, puji nama Tuhan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala tadi, nah satu hal atau satu poin yang saya tangkap di situ bahwa setiap kita manusia ini butuh arahan. Betul. Amin. Dan yang jelas yang menuntun hidup kita itu adalah Tuhan. Amin. Dan Tuhan menuntun kita dengan caranya Dia, bukan dengan caranya kita. Amin. Dan Tuhan menuntun kita pasti yang terbaik. Yes. Amin. Nah, pertanyaan yang kedua ini, Pak. Apa sih tujuan sebuah tuntunan atau guide itu dalam kehidupan kita orang percaya sesuai dengan pandangan atau perspektif firman Tuhan? Ya, tolong Bapak jelaskan. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik, tujuan dari membimbing. Ya, karena ini bicara tentang pembimbing dan yang dibimbing, maka ada sebuah nilai plus yang ingin dicapai atau ingin dilihat oleh si penuntun kepada yang dituntun. Nah, bicara saja, yang menuntun itu adalah penuntun itu adalah Tuhan, yang dituntun itu adalah kita. Tuhan pingin kita untuk merasakan sebuah keadaan yang lebih dari sekedar hidup, dari sekedar beribadah, dari sekedar berjalan bersama Tuhan. Tuhan pingin engkau dapat sesuatu yang lebih. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih itu yang kita sebut tujuan. Nah, Tuhan akan membawa kita ke tujuan, misalnya dari Mesir menuju Kanaan. Kanaan itu selalu digambarkan dengan negeri penuh susu dan madu. Gitu. Nah, untuk sampai ke sana itu berbagai hal rumit yang dialami oleh pergumulan bangsa Israel bersama Tuhan. Kadang-kadang mereka melawan Tuhan. Kadang-kadang mereka melawan Musa. Kadang-kadang mereka menggerutu sehingga Musa bilang ini bangsa yang tegar tengkuk gara-gara dalam perjalanan tuntunan itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Oleh karena itu tujuan daripada membimbing itu sendiri adalah pendewasaan sih sebenarnya. Mendewasakan pikiran, perasaan, mental hati kita untuk mempunyai pandangan yang lebih berbeda kepada Tuhan daripada hari ini. Jadi tujuan daripada membimbing itu adalah memimpin dan mengarahkan untuk mencapai tujuan. Tadi Pak Theo bilang semua orang butuh arahan, semua orang butuh tuntunan. Nah, untuk supaya kita dapat tuntunan, maka di dalam membimbing itu tujuannya adalah sebuah cara memimpin, mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, agar supaya yang dibimbing itu menjadi tidak tersesat. Iya kan? Tadi Tuhan bilang kepada orang-orang Israel dan kepada Musa, aku pimpin bangsa ini berputar untuk supaya ngetes hati. Jangan sampai hati mereka condong lagi, banyak penderitaan, terus pingin pulang kembali ke Mesir. Itu terbukti. Ayatnya saya tidak catat di sini. Tapi satu kali mereka bilang, Musa, kenapa kamu bawa kami di sini susah sengsara? Makan cuman roti mana aja. Gitu. Padahal di Mesir itu kami makan mentimun, kami makan semangka, kami makan bawang pre. Pokoknya semua tersedia di sana. Di tanah Goshen itu kan tanah yang diberkati Tuhan, subur luar biasa. Nah, Israel itu ketika mereka mengalami tuntunan yang berat kayak gitu, mereka ingin pulang ke Mesir. Sebab mereka pikir Mesir itu benar-benar menjadi memberi janji bagi mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa di balik itu semua Mesir itu menggerogoti, mengambil, merampas
semua yang dia punya gitu. Hasil kerjanya dia, Mesir yang ambil, dia lakukan apapun, bahkan dia sampai kerja paksa dijadikan rodi untuk membangun Mesir. Tapi padang gurun membuat mereka menganggap itu tidak seberat padang gurun. Itu perjalanan tuntunan Tuhan. Nah, oleh karena itu pemimpin dan mengarahkan ini benar-benar harus perlu hati yang kuat, tebal untuk mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kemudian yang kedua, agar yang dibimbing tadi saya bilang tidak tersesatkan dan mereka mengerti arah yang akan dituju. Jadi tidak tersesat, kemudian mengerti arah yang akan dituju. Dengan demikian Pak Theo dan juga semua warga kerajaan yang ada di tempat dimanapun, bahwa tujuan dari membimbing itu adalah agar yang dibimbing itu tidak tersesat. Tuhan bilang jalan berputar, tapi Tuhan tetap memberikan kepada mereka tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari, supaya mereka tidak tersesatkan dan mengerti arah jalan mana nih. Semua gelap, tapi yang berada di bawah tiang api pasti ada terangnya di situ, kan gitu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dahsyat. Kita punya pelajaran yang hebat dari perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita dibimbing, kita punya tujuan adalah kita menemukan cara yang terbaik untuk mengerjakan sebuah proyek dengan berhasil guna dan berdaya guna. Jadi perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu proyeknya Tuhan. Proyek pembentukan Israel, proyek pembentukan Musa pribadi, proyek pembentukan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa Israel. Sepanjang 40 tahun mereka dituntun Tuhan, itu mereka menemukan cara-cara terbaik yang Tuhan kerjakan dalam proyeknya supaya mereka berhasil guna dan berdaya guna. Jadi waktu berperang mereka menjadi diberdayakan. Waktu menghadapi musuh mereka menjadi berhasil. Jadi ada cara Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan tujuan daripada Tuhan menuntun orang-orang Israel dan juga menuntun kita tentunya. Amin. Oke, saya tertarik satu kata yang disampaikan oleh Bapak Gembala, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ya. baik. Nah, yang jelas ya Tuhan tuntun kita untuk mendapatkan yang terbaik. Amin. Nah, seperti kejadian di orang-orang Israel ini. Mungkin menurut orang Israel di Mesir semuanya ada. Ya. Tapi Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Betul. Amin. Dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, oleh karena itu kita perlu tuntunan dari Tuhan. Amin. Amin. Mungkin menurut kita itu, sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat sukar. Betul. Tapi Tuhan punya cara untuk menuntun setiap Ya. kita. Oke, pertanyaan yang ketiga, Pak. Hal-hal apa saja yang diperlukan oleh kita orang percaya atau jemaat Tuhan agar dapat mengalami yang namanya tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari? Tolong Bapak jelaskan. Mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya ya? Ya. Seorang itu atau seorang anak Tuhan, jemaat Tuhan mengalami tuntunan dalam hidup setiap hari. Tentu siapa sih yang tidak mau dapat tuntunan gitu. Semua orang tiap hari ketika mau menghadapi meja kerja, menghadapi tempat di mana dia bergelut dengan kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang tidak mudah dan kita butuh tuntunan. Ketika kita butuh tuntunan, kita ingin bertanya kepada seseorang yang mungkin lebih punya pemahaman yang cukup, atau kepada orang-orang yang punya kapasitas lah seperti itu. Namun kadang-kadang ketika kita datang kepada mereka dan bertanya, kita tidak menemukan. Kadang mereka juga manusia biasa. Nah, oleh karena itu kalau Pak Theo tanya bahwa mengalami tuntunan Tuhan itu merupakan kelas yang paling ideal, paling sempurna dari setiap keinginan kita, yaitu aku pingin mengalami tuntunan Tuhan tiap hari. Ya. Saya pingin untuk supaya jalan hidupku ini ada Tuhan di depan.
Itu semua orang pasti pingin seperti itu. Namun kita mesti tahu caranya, bagaimana caranya. Saya akan tunjukkan beberapa cara. Yang pertama itu harus percaya dulu kepada Tuhan dengan segenap hati bahwa Dia sanggup menuntun kita. Ya. Kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan yang menuntun, bagaimana kita mau mengikutinya, gitu loh. Om Theo mesti percaya kepada Pak Yunus bahwa Pak Yunus akan bawa Om Theo ke Labuan Bajo dan kita akan makan KFC di sana. Gitu. Kalau Om Theo tidak percaya kepada saya, maka Om Theo tidak akan pernah mau berjalan bersama saya kan gitu. Contoh sederhana kayak gitu. Atau gini, Pak Theo mengemudi kendaraan membawa saya ke satu tujuan. Saya percaya bahwa Pak Theo itu pandai mengemudi. Maka saya ikut dalam mobil, bahkan saya duduk, sebentar kemudian saya tidur, dan saya percaya Om Theo pasti bawa ke tujuan. Tidak mungkin salah, karena kamu bisa mengemudi dan kamu tahu jalannya. Nah, Tuhan itu ahli dalam semuanya, dan Dia yang tahu jalannya. Oleh karena itu harus dipercaya kepada Dia dulu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, supaya Dialah yang menjadi pemegang kendali di dalam hidup kita. Maka Dia akan bisa menuntun kita. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kamu mesti setia berada bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mau dituntun Tuhan tapi kita tidak bersama Tuhan? Nggak bisa. Jadi setia bersama Tuhan itu lewat apa? Lewat ibadah, lewat saat teduh, lewat membangun relasi dengan Tuhan. Ya kan? Jadi setia kepada Tuhan, setia berada bersama Tuhan di mana Tuhan ada. Ya Tuhan ada di mana-mana sih. Tapi kita lebih kepada fokus beribadah. Beribadah itu tidak selalu juga di rumah gereja. Beribadah itu secara pribadi. Kerja ibadah, melakukan sesuatu ibadah, membangun rumah tangga dengan baik ibadah, itu semua. Jadi setia dengan Tuhan itu artinya beribadah, kemudian bersaat teduh, membangun relasi dengan Tuhan lebih dekat, itu penting. Sebab tidak ada bisa kita bilang aku mau mengalami tuntunan Tuhan, tapi Tuhan ada di sana, saya ada di sini, tidak ketemu. Gitu. Jarak itu membuat kita tidak bisa melihat arah Tuhan, arahan yang Tuhan kasih. Oleh karena itu kamu istilahnya gini, harus nempel sama orang yang mau tuntun. Itu. Kalau saya mau belajar supaya saya bisa jadi seorang ahli bangunan, maka saya mesti dapat tuntunan dari ahli bangunan itu kan. Saya harus nempel dia terus. Dia kerja apa, saya coba perhatikan, saya tanya, saya ngobrol, saya ini. Akhirnya lama-lama saya bisa seperti dia. Karena apa? Karena begitu kedekatan. Nah demikian juga. Kalau kamu mau merasakan tuntunan Tuhan, cara yang kedua adalah setialah berada bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan dalam ibadah, dalam bersaat teduh, dalam membangun relasi. Kemudian yang ketiga itu adalah tetap tekun. Jangan sekali dapat arahan stop, 2 kali dapat arahan stop. Tidak, kamu mesti tekun nih. Sebab tuntunan Tuhan itu step by step. Itu seperti kita main puzzle, kita mesti pasang satu sampai nanti kelihatan utuhnya. Dia merupakan potongan-potongan. Jadi tuntunan Tuhan itu kadang kita melihatnya seperti itu, bahwa Tuhan yang punya master plan secara utuh. Kita ini cuma tahu sepotong-sepotong, separuh-separuh. Tapi itu disambung dengan cara Tuhan, disambung dengan tuntunan Tuhan, digabung-gabungkan. Nanti kita akan melihat satu keutuhan daripada semua. Hari ini mungkin belum, tapi nanti pasti. Nah oleh karena itu kamu mesti tetap tekun. Tekun dalam apa saudara? Tekun dalam beribadah. Karena dalam ibadah itu dapat tuntunan. Itu tekun melayani Tuhan namanya. Jadi tetap tekun. Kemudian yang keempat itu buang semua rasa kecewa. Atau jangan pernah kecewa atas apa yang engkau alami karena Tuhan sedang membentuk kita. Ya kan? Jangan pernah kecewa. Kalau Tuhan lakukan sesuatu tuh kadang sakit luar biasa. Kadang Tuhan izinkan seperti hati kita tuh dipecah-pecahin sama Tuhan. Tapi justru kalau kamu kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan cara Tuhan, kecewa dengan keadaan yang Tuhan izinkan kamu alami, maka kamu gagal. Karena itu masa pembentukan, masa tuntunan itu masa pembentukan. Kemudian yang kelima saya mau bilang, kita mesti terus belajar dari Tuhan.
jangan berhenti belajar. Jadi 5 hal ini yang mesti kita lakukan. Kalau untuk mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari, ya siap-siap aja. Kayak tanah liat di tangan penjunan. Pembentukan itu nggak enak. Bagaimana caranya? Ya tadi 5 hal itu yang saya bisa sampaikan di dalam mengalami tuntunan daripada Tuhan. Itu yang bisa saya jawab. Nah, Bapak Ibu, untuk kita mengalami tuntunan Tuhan, 5 hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya. Yang pertama itu percaya, Iya. yang kedua setia, 3 tekun, Iya. terus 4 Jangan itu kecewa. Jangan pernah kecewa, yang kelima Terus belajar belajar dari Tuhan. Amin. Nah, Yes. ketika kita menjalankan 5 hal ini, saya percaya Bapak Ibu kita semua pasti akan mengalami namanya tuntunan dari Tuhan. Nah, Yes. dan pertanyaan yang keempat ini Pak begini, tentunya di dalam tuntunan Tuhan itu pasti ada hambatan, betul ya Pak ya? Nah, oleh karena Banyak. itu kira-kira apa sih hambatan di dalam tuntunan Tuhan bagi kita orang percaya? Hambatan yang paling berat itu adalah kalau Tuhan sih oke-oke aja gitu. Ya. Tuhan itu selalu ready dalam semuanya. Yang paling tidak siap dan paling tidak ready adalah kita yang mau dituntun. Makanya saya bilang kamu mesti mau untuk dibentuk sama Tuhan. Kalau tidak ketemu. Nah, apa yang menjadi hambatan jika seseorang anak Tuhan itu mau mengalami atau merasakan tuntunan dari Tuhan? Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan tentunya, yaitu hambatan yang pertama itu kadang kita mengabaikan kehidupan batin kita bersama Kristus, sementara kita lebih memusatkan perhatian pada penampilan luar. Jadi hambatan kita mengalami tuntunan Tuhan. Tuhan itu kan tuntun di dalam kita, ya kan? Christ in you, Tuhan di dalam kamu, ya kan? Jadi Tuhan akan bekerja di batin kita, mengabaikan kehidupan batin kita bersama Tuhan itu merupakan hambatan terbesar. Iya. Dan apa yang menarik kita untuk lakukan itu? Karena kita lebih memperhatikan penampilan luar, ya kan? Oh, sesuatu yang kelihatan di luar, kelihatan beribadah, kelihatan ikut komsel, kelihatan melayani, kelihatan. Tapi dalamnya ini itu yang mesti beri kesempatan biar Tuhan membentuk. Biasanya kita mengabaikan itu, lebih ke penampilan luar kebanding yang dalam. Gitu. Padahal yang dalam ini manusia batinnya itu yang paling penting untuk dikerjakan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua bahwa kebanyakan orang itu mencoba untuk berhasil dengan memisahkan diri dari tuntunan Kristus. Jadi berasa bahwa saya mampu kok, saya bisa kok, saya dapat lakukan ini kok, gitu. Saya punya kemampuan, saya punya keterampilan kok, saya punya kapasitas yang cukup kok untuk mengerjakan ini. Nggak doa pun nggak apa-apa. Kan ada banyak kita gitu, tidak mengikuti hal-hal yang diarahkan sama Tuhan misalnya pun gak apa-apa kok, bisa kok kita gitu. Jadi mencoba menjadi berhasil dengan usaha sendiri tanpa melibatkan Kristus itu gagal juga. Itu gagal untuk dituntun Tuhan. Ya Tuhan bukan otoriter kemudian lu harus ikut mauku ya, tidak. Tapi Tuhan selalu nunggu. Makanya dia bilang datang kepadaku kamu yang letih lesu. Ya kalau kamu tidak datang kepada Tuhan ya gak terjadi apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah orang percaya gagal untuk mengintegrasikan Kristus dalam setiap segi kehidupan. Jadi mengintegrasikan Tuhan di dalam setiap kehidupan itu artinya gini. Ada banyak orang bilang begini, kamu ini terlalu rohani. Selalu apa saja doa, semua doa. Duduk doa, berdiri doa, tidur doa, makan doa, semua hidupku dihiasi dengan doa. Sebenarnya kita sementara mengintegrasi hidup kita dengan Tuhan. Tapi kadang banyak orang melihat itu sebagai terlalu sok rohani dan lain sebagainya. Padahal penting. Nah, saya bilang orang percaya itu gagal mengintegrasikan dirinya dengan tubuh Kristus. Atau
mengintegrasikan Kristus di dalam segala segi kehidupan kita. Jadi butuh Tuhan di dalam semua lini. Dan yang berikut lagi bahwa saya lihat ada banyak orang Kristen itu meremehkan pengaruh dari luar terhadap pertumbuhan mereka. Jadi yang menghambat kita mengalami tuntunan itu ada suara-suara yang memanggil kita yang bukan Tuhan. Ayo kesini aja, ayo kesini. Pas kalian mau pergi gereja, ada panggilan, ayo pesta aja gitu. Waktu kita mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, orang bilang, ngapain lu boros-boros, lu buang-buang uang, wah ngapain, itu bukan urusan, itu urusan gereja. Nah, meremehkan pengaruh dari luar terhadap pertumbuhan kita itu pun membuat kita bisa gagal dituntun Tuhan. Kemudian yang kelima bahwa orang-orang percaya itu tidak mengutamakan hal-hal yang utama. Jadi ada hal-hal yang utama yang mesti diutamakan. Tapi kita mengutamakan hal-hal yang sekunder, yang bukan utama. Nah ini kesalahan sendiri. Karena kita yang utama itu Tuhan misalnya. Kita mengutamakan berkatnya misalnya. Kita ngejar berkatnya lebih kencang kebanding mengejar Tuhan. Ini dua hal yang tadi saya bilang. Jadi kenapa kita gagal mengambil tuntunan? Karena orang-orang itu kebiasaan mengejar berkatnya kebanding mengejar Tuhan sumber berkatnya. Mengejar mencari tangan Tuhan kebanding menemukan Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi ini penting. Orang Kristen jangan meremehkan atau terus mengutamakan Tuhan. Yang keenam adalah orang percaya. Kita ini seperti saya gambarin orang percaya laut mati. Orang percaya laut mati itu adalah orang Kristen yang nerima terus tanpa sedikit pun atau sama sekali tidak memberi. Ini memberi dan menerima ini tidak dibicara tentang uang saja, tapi semua hal. Jadi kita jadi orang Kristen yang terima firman, tidak pernah bersaksi, tidak pernah bagi. Makan, tidak pernah ke belakang misalnya. Maka bengkak perutmu dan lain sebagainya. Jadi ini 6 hal yang menjadi kegagalan orang-orang percaya mengalami tuntunan daripada Tuhan. Nah kita belajar dari kegagalan supaya kita jangan gagal lagi seperti orang Israel. Ini yang bisa saya jelaskan tentang apa yang menjadi hambatan sehingga bikin kita bisa gagal di dalam mengalami tuntunan Tuhan. Oke Pak. Oke, berarti hambatan itu tidak bukan dari pihak dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Ya, oke. Nah tentunya tuntunan atau guiding itu hal yang sangat penting di dalam perjalanan rohani kita. Nah sebuah pertanyaan yang mungkin menarik buat kita. Ya. Nah bagaimana caranya agar kita dapat membedakan antara tuntunan Tuhan dan suara hati atau feelingnya manusia? Wow, pertanyaan yang keren nih. Bagaimana cara agar kita dapat membedakan antara ini tuntunan Tuhan dan ini suara hati atau feeling saya sebagai satu pribadi. Sebenarnya Pak Theo, suara hati dan suara Tuhan itu sebenarnya tidak selalu berseberangan. Tidak selalu berseberangan. Kadang-kadang kalau hati kita lagi benar, hati kita lagi cukup dekat dengan Tuhan, terkoneksilah dengan Tuhan, maka suara hati kita itu dituntun Tuhan. Karena suara hati dan suara Tuhan itu sebenarnya tidak selalu berseberangan, kan saya bilang tadi. Nah gini, Tuhan atau Allah kadang-kala menyentuh hati seseorang itu dan memampukan orang itu untuk mengerti dan menuruti kehendak Tuhan. Ya kan? Di mana sih Tuhan jamah Pak Theo? Hati pasti. Nah itu dia. Jadi sebenarnya tidak selalu hati itu berseberangan. Cuman pertimbangan hati memang seringkali menyesatkan kita. Gitu. Seluruh elemen dari diri manusia ini kan super tercemar oleh dosa. Sudah tercemar oleh dosa. Dan dosa itu membuat pikiran, menumpulkan perasaan kita seperti kata Efesus, dikatakan dalam Roma ataupun dalam 2 Korintus. Bahwa dosa itu membuat pikiran dan perasaan kita ini tumpul. Oleh karena itu kita butuh pimpinan Roh Kudus untuk mengarahkan seluruh pertimbangan dan keputusan kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang saya bilang bahwa tidak selalu hati nurani itu kurang atau berseberangan dengan suara Tuhan. Kadang-kadang pas gitu. Hanya kadang kita mesti jaga. Makanya Amsal bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Nah,
Apa sih yang mesti menjadi tolok ukur? Yang pertama, untuk supaya kita tahu ini suara Tuhan atau suara hati, maka lu mesti cek Alkitab menjadi alat pendeteksinya. Yang kamu percaya dan kamu dengar dan kamu melakukan kira-kira seperti yang Alkitab omong apa tidak? Kalau tidak seperti yang Alkitab omong, berarti itu suara hatimu. Gitu. Sebab seluruh tulisan Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Jadi apa yang ada di suara hatimu itu mesti dicocokkan dengan apa kata Alkitab. Kemudian yang kedua, mesti sejalan dengan akal budi. Akal budi kita sebagai orang percaya. Itu pertimbangan-pertimbangan tentang iman, harap, kasih, itu mesti sejalan. Jadi akal budi yang dikuasai oleh Tuhan itu mesti menjadi indikator untuk kita mengerti bahwa ini nih yang Tuhan mau, ini adalah tuntunan Tuhan atau suara hati nurani itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu mesti selaras dengan konfirmasi orang lain. Itu konfirmasi orang lain, misalnya suami, maka istri mesti jadi teman konfirmasi yang paling tepat. Siapa lagi? Anak-anak, orang tua yang mesti memberikan konfirmasi. Jadi sejalan dengan akal budi betul, kemudian berikutnya selaras dengan konfirmasi yang kita terima dari orang lain. Kemudian yang keempat adalah suara Tuhan itu kadang datang dengan tanda-tanda khusus dari Tuhan. Dan itu biasanya dilihat oleh pribadi yang dekat dengan Tuhan. Karena tanda khusus itu kita bisa ngerti ini tanda khusus atau tidak. Itu ketika orang itu dekat dengan Tuhan aja. Jadi disertai dengan tanda-tanda khusus. Kemudian mesti sesuai dengan fakta. Gitu. Jangan kita di awan-awan. Gitu. Misalnya saya tinggal di Ruteng. Kemudian saya berkeinginan bahwa tahun depan nanti di Ruteng ada jalan tol. Itu tidak sesuai dengan fakta, ya kan? Atau misalnya saya mau membuka usaha, sesuatu usaha yang membutuhkan modal yang besar, tapi saya tidak punya modal. Dan saya bilang saya mau punya toko yang besar, tapi tidak ada modal. Tidak, faktanya kamu kosong, tidak punya apa-apa. Tuhan akan mulai dengan apa yang ada di tangan kamu. Jadi itulah 5 hal yang saya lihat menjadi indikator untuk kita bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara hati nurani. Yang pertama itu Alkitab, firman Tuhan mesti mengkonfirmasi kita. Yang kedua adalah akal budi kita, kemudian selaras dengan konfirmasi orang lain, kemudian ada tanda-tanda khusus, bahkan mesti sesuai dengan fakta. Realitas hidupmu itu mesti juga dijadi pertimbangan. Ya. Oke, luar biasa. Di Alkitab itu memberikan peneguhan terhadap kita apakah itu suara hati atau suara Tuhan, ya Pak ya? Ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Nah, tentu kita punya keuntungan yang diperoleh apabila kita dituntun dengan caranya Tuhan. Nah, kira-kira apa keuntungan yang kita dapat atau kita peroleh? Oke, Pak Teo berbicara tentang keuntungan, tidak ada tuntunan Tuhan yang merugikan kita. Betul. Kalau proses pemangkasan iya. Jadi ada hal yang dipangkas dari hidup kita karena Tuhan tuntun, karena Tuhan harus ikut, kita ini harus ikut modelnya Tuhan gitu. Nah, ini kita lihat 1 Timotius 3 ayat 16 itu firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk A, B, C, D. Nah, yang pertama itu mengajar. Keuntungan dari tuntunan Tuhan adalah kita makin pintar karena diajar Tuhan, ya kan? Kemudian yang kedua, Tuhan tuntun kita, Dia nyatakan kesalahan kita supaya kita makin jadi benar. Dia bilang lu salah ini, salah ini, salah ini, supaya kita jadi benar, ya kan? Jadi cara Tuhan tuntun itu. Kemudian Tuhan apa? Memperbaiki kelakuan kita dari yang brutal, yang dari ancur-ancuran itu Tuhan ubah jadi hati seorang hamba, gitu loh. Dan yang keempat itu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mesti membedakan antara mengajar dan mendidik. Kalau mengajar itu lebih kepada guru dan murid. Tapi kalau bicara tentang mendidik itu bicara tentang sansip bapak anak. Bapak dan anak itu kan didik gitu. Tapi kalau guru dan murid itu ngajar. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi pintar
Untungnya kita jadi pintar karena diajar, kemudian kita jadi benar karena selalu dinyatakan kesalahan kita, kemudian kita jadi orang yang makin makin berkualitas karena kesalahan kita diingatkan dan kita perbaiki terus, gitu. Dan yang berikut makin dalam kita dalam kebenaran, kita makin benar karena kita dididik seperti seorang bapak mendidik anaknya. Itu 4 hal yang menjadi keuntungan yang bisa kita terima ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Oke Pak Teo, ini bisa jelaskan. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian sharing kita malam hari ini tentang guide atau guiding atau tuntunan yang daripada Tuhan. Nah tentu ini menjadi berkat untuk kita semua malam ini. Amen. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala sudah meluangkan waktunya untuk membagi kepada kami seluruh umat Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan bagaimana kami melangkah di dalam kehidupan kami sepanjang 3 bulan ke depan ini. Dan kami percaya kami akan melihat perkara Tuhan besar terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Bapak Gembala untuk memberkati kita malam hari ini. Baik jemaat Tuhan, warga kerajaan yang berada dimanapun, dan kita yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa bicara tentang tuntunan, bicara tentang menuntun, ini bicara tentang cara Tuhan. Karena kita bicara tentang cara Tuhan, kita tidak bisa mempolakan Tuhan seperti yang kita mau. Kita yang mesti ikut polanya Tuhan. Nah, oleh karena itu, selama 3 bulan ke depan, kita akan bicara tentang bagaimana orang muda dibentuk untuk menjadi yang terbaik. Saya pikir sekiranya firman Tuhan atau sharing kita dalam tema tentang guide ini akan menolong saudara menjadi pribadi yang siap, lebih dewasa dengan Tuhan. Amen. Oke, kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, segala ucapan syukur bagimu, Allah yang telah menolong kami, menyelamatkan kami dari badai yang baru saja selesai beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kami kuat, kami sehat, kami dalam perlindungan Tuhan. Sebab Engkau punya tangan yang menuntun dan menjaga kami. Seperti tema malam ini yang kami bicara tentang menuntun atau membimbing. Engkau membimbing kami ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Tidak ada tuntunan Tuhan yang merugikan dan mencelakakan kami. Oleh sebab itu malam ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kami berkata, silakan Tuhan, dengan sepenuh hati Engkau berotoritas dalam kami, Engkau memimpin kami, menuntun kami supaya kami tidak tersesat di jalan yang kami lewati, tidak tersesat di masa depan yang akan kami tuju, tidak tersesat dalam tujuan-tujuan hidup yang kami sementara rancangkan dalam hidup ini. Kami butuh Engkau 100% dalam hidup kami. Terlibatlah Tuhan di dalam seluruh eksistensi hidup kami, dalam semua sisi hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Oleh karena itu, mari berkati kami, ajar kami, bentuk kami, tarik kami lebih dekat, supaya kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Bahwa kami ada di bawah tiang awan-Mu dan tiang api-Mu, sehingga ketika Engkau memerintah kami melangkah, kami melangkah. Waktu Engkau katakan berhenti, kami akan berhenti. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang akan begitu dahsyat menuntun kami sepanjang bulan ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk sharing malam hari ini. Dan kami akan segera mengakhiri dengan hamba-Mu berdoa bagi semua umat Tuhan. Sekiranya Tuhan ada dengan mereka di dalam semua pergumulan hidup hari lepas hari. Kami akan pulang dengan berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan kami memberkati kami melimpah-limpah. Tuhan kami menjauhkan kami daripada mara bahaya dan malapetaka. Tuhan kami memperluas daerah kerja kami. Amen. Bahkan Tuhan kami adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Oleh karena itu jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Mendekatlah kepada Tuhan dan biarkan Dia melepaskan berkat-Nya atasmu, yaitu anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong, serta membimbing kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya, para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.